Halo teman-teman semuanya, welcome back to BC Beginner English Class with me again Wahyu, and today kita akan belajar tentang many dan juga much ya teman-teman semuanya. Kita akan melihat perbedaan dari cara penggunaan many dan juga much. Nah, di video sebelumnya itu kita udah belajar tentang apa ya? Aduh, kok lupa ya? Kita belajar tentang apa, teman-teman? Ya, jadi di video sebelumnya itu kita belajar tentang cuaca ya dalam bahasa Inggris ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang perbedaan kata many dan juga much, teman-teman semuanya. Nah, buat kalian yang belum nonton videonya, video sebelumnya ya maksudnya ya, kalian bisa cek deskripsi aja ya. Oke, langsung aja kita mulai pelajaran hari ini, teman-teman semuanya. Oke, aku mau ngasih tahu ya bahwa many sama much ini itu artinya sama, teman-teman. Ya, artinya adalah banyak ya. Jadi many dan juga much itu artinya banyak dalam bahasa Indonesia. Yang membedakan itu hanyalah cara penggunaannya saja. Cara penggunaan yang bagaimana gitu ya. Kita mulai dari many. Kapan sih kita pakai many? Many itu digunakan untuk sesuatu yang bisa dihitung atau nama kerennya itu countable nouns ya. Jadi bisa dihitung. Ingat teman-teman, bisa dihitung maksudnya gimana tuh bisa dihitung ya. Kita akan lihat saja langsung dengan contohnya teman-teman semuanya. Oke, contoh yang pertama. I have many friends. Aku punya banyak teman. Di sini kita menggunakan many ya, bukan much, tapi many. Kenapa? Karena friends atau teman ini kalian bisa hitung ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini teman-teman, kalian itu bisa bilang one friend, two friends, three friends dan juga seterusnya. Jadi kalian bisa hitung teman kalian ya. Aku punya satu teman, dua teman, tiga teman dan seterusnya. Jadi kalian bisa hitung dengan bilangan yang simple ya, dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus juga contoh yang kedua teman-teman, atau contoh yang selanjutnya ya. There are many students in the class. Ada banyak siswa di dalam kelas. Ya, di sini kita menggunakan many. Kenapa? Karena students itu bisa dihitung ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, kalian bisa bikin one student, two students, three students dan seterusnya. Jadi kalian bisa bilang ada satu siswa, ada dua siswa, ada tiga siswa, dan seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan countable nouns atau sesuatu ya atau kata benda yang bisa dihitung gitulah simpelnya ya. Kalian ingetin aja sesuatu yang bisa dihitung ya dengan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Gitu teman-teman semuanya supaya kita tidak pusing-pusing ya. Nah, ini adalah cara penggunaan many beserta contohnya. Oke, kita move on ya. Move on guys sih. Kita akan pindah ke much. Kapan kita pakai much? Nah, much ini kebalikannya teman-teman. Digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns nama kerennya ya. Uncountable nouns gitu ya. Jadi uncountable nouns nggak bisa dihitung maksudnya gimana? Oke, tenang ya. Contoh, there is much sugar in this coffee. Ada banyak gula di kopi ini. Much sugar. Bukan many sugar ya, tapi much sugar. Kenapa bisa begitu? Karena sugar itu ya atau gula kita tidak bisa hitung teman-teman. Kalau misalnya kalian bilang one sugar, two sugar, three sugar, bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Ya, kalian nggak mungkin ngitungin satu butir gulanya itu, ya kan? Karena ada banyak ya kalau gula pasir, gitu ya. Tapi cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu kalian bisa dengan menggunakan satuan yang lain gitu ya, atau satuan khusus. Jadi ada satuannya. Contoh nih, one spoon of sugar. Jadi satu sendok gula. Ya, jadi kalian nggak bisa langsung ngitung one sugar gitu, nggak bisa. Harus ada one spoon of sugar gitu ya. Atau one gram of sugar, itu contoh lainnya. Two spoons of sugar, three spoons of sugar. Nah, inilah yang dinamakan dengan sesuatu yang tidak bisa dihitung. Ya, uncountable nouns. Jadi kalian nggak bisa ngitung dengan satu, 2, 3 dan seterusnya. Tapi harus menggunakan satuan yang lain gitu ya. Kalian tambahin gitu ya. Contohnya spoon gitu. Terus contoh yang kedua, I don't have much money. Aku tidak punya banyak uang. Nah, much money bukan many money. Ya, bingung nanti kalau many money ya. Much money. Banyak uang. Kenapa? Karena money itu tidak bisa dihitung. Ya, jadi kalian tuh nggak bisa bilang one money.
two money, three money. Nggak bisa kan? Ya, jadi nggak bisa dihitung seperti itu. Tetapi kalian harus pakai satuan yang lain. Contohnya di sini ada dolar ya. Jadi $1, $2, $3 dan seterusnya. Atau kalian mau pakai rupiah ya, Rp1, Rp2 ya, tapi terlalu sedikit ya. Nah, jadi kalian tuh nggak bisa ngitung langsung ya 1, 2, 3, tapi harus memakai satuan yang lainnya gitu ya, atau satuan tambahan seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan tidak bisa dihitung teman-teman semuanya. Gitu ya, semoga penjelasannya bisa dipahami ya. Karena memang agak ribet teman-teman ya kalau misalnya kita ngomongin countable noun, uncountable nouns gitu ya. Jadi ini versi gampangnya seperti itu ya. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan lihat contoh percakapannya seperti apa. Conversation talking about hobbies. Nah, di sini kita ngomongin hobi ya, teman-teman semuanya. Jadi si Tom bilang gini, "Hey, do you have any hobbies?" Kamu punya hobi nggak? Gitu. Jerry bilang, "Yes, I love reading books." Ya, aku suka baca buku, kata si Jerry ya. Tom bilang, "That's cool. How many books do you have at home?" Keren. Kamu punya berapa banyak buku di rumah? Maybe around 50. I have many books. Mungkin sekitar 50 ya, aku punya banyak buku, kata si Jerry ya. Nah, di sini kita ya. Maksudnya si Tom sama Jerry itu pakainya many ya, many books. Karena buku kan bisa dihitung tuh, satu buku, dua buku, tiga buku gitu ya. Jadi tanpa menggunakan satuan yang lainnya. Terus Tom bilang, "Wow, how much time do you spend reading every day?" Kamu ngabisin berapa banyak waktu untuk baca setiap hari, kata si Tom. Si Jerry bilang, 1 or 2 hours, not much, but I try to read every day. Ya, 1-2 jam, nggak banyak, tapi aku berusaha baca setiap hari. Kata dia tuh, kata si Jerry. Nah, much time, banyak waktu. Jadi bukan many time. Waktu itu kalian nggak bisa hitung kan, 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu. Harus ada satuan yang lain. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya 1 menit, 2 menit, 3 menit, gitu teman-teman ya. Not much. Much di sini maksudnya tidak banyak. Maksudnya waktunya yang tidak banyak ya. Kemudian Tom, "That's great. I want to read more too." Bagus, aku juga pengen lebih sering baca, kata si Tom. Terus si Jerry bilang, "Good luck. I hope you enjoy reading too." Semoga berhasil, semoga kamu juga menikmati membaca. Oke teman-teman semuanya ya, jadi ini adalah contoh dari percakapan tentang many dan juga much teman-teman semuanya. Oke, gimana, gampang ya? Itu dia tadi perbedaan many dan juga much. Ingat, many digunakan untuk sesuatu yang bisa kalian hitung dan much untuk sesuatu yang tidak bisa kalian hitung. Oke, teman-teman semuanya. Itu saja ya untuk video hari ini. Semoga bisa dipahami ya penjelasanku di video kali ini. Dan jangan lupa teman-teman jawab soal latihannya ya. Jadi kalian kalau mau tes gitu kemampuan kalian, kalian bisa jawab soal latihan yang ada di deskripsi. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terus terima kasih juga karena udah nonton video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar bahasa Inggris ya, teman-teman semuanya. Kalau gitu aku pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman semua ya. Bye-bye, have a nice day everybody.